wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah atas capaian-capaian yang kita peroleh sampai detik ini, termasuk capaian-capaian karir, termasuk capaian-capaian rizki, termasuk capaian-capaian yang besar yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, tapi hari ini kita dapatkan. Ini bentuk penghambaan kita kepada Allah, patutlah kita bersyukur. Yang paling penting, bersyukur atas semua nikmat Allah yang Allah berikan, termasuk nikmat hari ini kita bisa sholat berjamaah, sholat Jumat di Masjid Al-Insyirah Universitas PGRI di Negara ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya kita akan tunggu. Yang ketiga, marilah kita tata niat, kita tekadkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa telah kita dipanggil oleh Allah dengan hadiah yang istimewa, yaitu husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini atau kemarin bertepatan dengan nisfu Sya'ban, bertepatan dengan separuh perjalanan bulan Sya'ban, dan akan berjumpa dengan balighna Ramadan, kurang 2 minggu lagi. Momentum terbaik yang harus kita persiapkan ketika sudah masuk di bulan Sya'ban ini adalah kebiasaan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Karena ketika kebiasaan itu kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka kebiasaan itu akan berlanjut ke bulan Ramadan. Ketika kebiasaan itu baik, maka berlanjutnya di bulan Ramadan akan baik. Tapi ketika di bulan Sya'ban ini istiqomahnya atau kebiasaannya itu adalah berbuat jelek, maka akan dibawa ke bulan Ramadan, yaitu perbuatan jelek. Sehingga khatib mencoba untuk mengkaji dari kitab Tanbihul Ghafil karangan Syekh Samarqandi, seorang ahli hadis, tasawuf dan fuqaha. Dijelaskan dalam Tanbihul Ghafil bahwa momentum yang sangat penting di dalam bulan Sya'ban ini, kenapa kita disunahkan berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali nanti nyambung ke bulan Ramadan, maka harus diputus. Di dalam kitab Tanbihul Ghafil
dijelaskan bahwa momentum terbaik untuk membiasakan kebiasaan baik di bulan Sya'ban yang akan kita lanjutkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kata kitab Tabihul Ghaflin, membiasakan amal-amal soleh. Membiasakan amal-amal soleh seperti sudah dirancang mulai hari ini. Bagaimana kita membaca Al-Quran diurut mulai juz 1, kemudian nanti dilanjut di bulan Ramadan. Ini kebiasaan amal soleh. Kemudian kebiasaan berjamaah. Bagaimana kita sudah membiasakan untuk berjamaah? Ketika kita sudah membiasakan untuk berjamaah, maka di bulan Ramadan kita akan terbiasa untuk berjamaah sholat fardu. Sehingga kebiasaan ini akan bersangkut paut ke bulan Ramadan. Ketika kita melakukan amal soleh, sangkut pautnya adalah di bulan Ramadan. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab itu adalah kita menanam. Di bulan Sya'ban itu adalah kita memupuk. Di bulan Ramadan adalah kita memanen. Kemudian dalam kitab Tabihul Ghaflin berikutnya dijelaskan bahwa pembiasaan amal soleh yang khusus di bulan Sya'ban ini ada kekhususan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, amal yang kita lakukan, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, itu akan dicatat oleh malaikat. Kalau baik akan dicatat di catatan sebelah kanan pundak kita. Tapi ketika jelek maka akan dicatat di pundak sebelah kiri kita. Khusus untuk bulan Sya'ban, di dalam kitab itu diterangkan bahwa di bulan Sya'ban itu kita tidak dicatat, tapi amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini oleh malaikat langsung diangkat ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Amal-amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini itu langsung diangkat, dan amal ketika amal itu baik, maka amal itu bercahaya di atas. Ketika amal itu jelek, maka langsung diangkat oleh malaikat menjadi amal yang pekat di atas. Makanya kalau di media sosial itu di bulan Nisfu Sya'ban itu semua amal, semua doa bertebaran di atas langit. Itu ada referensinya adalah kitab Tabihul Ghaflin. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab itu diterangkan bahwa uqudul a'la ilallah amal soleh. Jadi malaikat itu membawa amal-amal kita di bulan Sya'ban ini langsung ke langit yang ketujuh dan bertebaran di atas. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, ketika amal soleh itu diangkat, amal-amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini ketika langsung diangkat oleh malaikat, maka amal yang baik itu akan menghadap kepada
dengan nama yang jelas, dengan alamat yang jelas. Ketika amal itu baik, maka dia akan laporan baik. Tapi ketika amal itu jelek yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka dia pekat dan melaporkan bahwa kita adalah umat yang tidak taat atas perintah-perintah Allah. Sehingga hari ini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sisa 2 minggu ini pembiasaan kita untuk menghadap di bulan Ramadan. Biasakan dicicil khatamul Quran, nanti dilanjut sambung di bulan Ramadan. Karena kalau sudah tidak menyentuh 1 tahun tidak menyentuh Al-Quran sama sekali, ini kita ini umat siapa sebenarnya? Sehingga paling tidak 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran, meskipun tertatih-tatih cara membacanya. Serahkan kepada Allah, apakah terima atau tidak itu adalah urusan Allah. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarda liman yahdani wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasawwur ainu bi nadri wa badrun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batana. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين من العشرة الكرام وسائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم لا تجعل هذه منهم في عنقنا ظلاما ونجنا به من اهوال يوم القيامة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعن كلمة الى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على أن يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة. Allahu Akbar.